Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmatnya lah kita masih diberikan umur untuk bisa bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saimin saimat rahimakumullah. Dalam hadis Tirmizi, Mu'az bin Jabal radhiyallahu anha berkata, "Wahai Rasulullah, beritahu aku amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga dan menjauhkan dari neraka." Lalu beliau menjawab, "Yang kamu tanyakan adalah perkara besar, namun akan menjadi mudah bagi yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan yang lain, melaksanakan sholat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah." Lalu beliau bersabda, "Maukah kamu aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah dapat menghapus kesalahan seperti air, memadamkan api, dan sholat malam." Kemudian beliau membaca surat As-Sajdah ayat 16-17. Lalu beliau bersabda, "Maukah kamu kuberitahu pangkal agama, tiang dan puncak tertingginya?" Aku menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Pangkal agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad." Lalu beliau bersabda, "Maukah kalian kuberitahu apa kendali semua itu?" Aku menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Beliau menyentuh lidahnya seraya bersabda, "Jagalah ini." Aku bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena perkataan kita?" Beliau bersabda, "Bukankah kebanyakan orang yang terjungkal ke neraka akibat dari ulah lidah mereka?" Rawahu Tirmizi. Shaimin saimat rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kita amalan apa saja yang dapat memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah tauhidillah, mengesahkan Allah, dan mengerjakan rukun-rukun Islam, yaitu salat, zakat, puasa, dan haji. Namun, apabila kita hanya melakukan amalan tersebut, belum tentu kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang di antara kamu tidak akan masuk surga karena amalannya." Maksud dari hadis ini adalah kita tidak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala hanya dengan mengandalkan amalan kita, melainkan kita bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana agar kita bisa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara mengerjakan amalan-amalan sunnah. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dalam hadisnya, "Maukah kamu kuberitahu pintu-pintu kebaikan?" Lalu beliau berkata, yang pertama adalah puasa. Karena puasa adalah benteng untuk kita tidak melakukan keinginan syahwat yang ada dalam diri kita. Lalu yang kedua adalah sedekah. Karena sedekah bisa menghapuskan dosa-dosa, dan yang terakhir adalah qiyamul lail. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lakukanlah qiyamul lail karena ia merupakan kebiasaan orang-orang salih sebelum kalian. Dan ia merupakan sarana untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga ia juga bisa mencegah dari perbuatan dosa, kafarat, dan segala perbuatan buruk." Lalu Rasulullah SAW melanjutkan dalam hadisnya bahwasanya pangkal agama adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncak tertingginya adalah jihad fisabilillah. Dan di akhir Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya kunci dan kendali
semua amalan yang telah disebutkan agar kita bisa mencapai suatu kesempurnaan adalah bisa mengendalikan lisan kita. Oleh karena itu, marilah sama-sama untuk kita bisa mengendalikan dan menjaga lisan kita dan senantiasa bisa mencari pintu-pintu kebaikan di bulan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.